Prabu Siliwangi adalah raja penguasa Pajajaran yang sakti mandraguna, sulit untuk ditaklukkan. Namun saat Prabu Siliwangi ingin menaklukkan wilayah Kerawang, justru dia takluk dengan permaisuri Subang Larang. Prabu Siliwangi akhirnya menikahi Subang Larang dan memiliki 3 orang anak, yaitu Prabu Cakrabuana, Rara Santang, dan Prabu Kian Santang. Sejak kecil, Prabu Kian Santang memang ditakdirkan menjadi anak yang tampan, gagah, dan perkasa. Dia mampu dengan cepat menguasai jurus-jurus kadikjayaan yang diajarkan oleh guru-guru silat di keraton. Ayahanda Prabu Siliwangi pun takjub dengan kesaktian bocah ini. Hingga tidak terasa, Prabu Kian Santang sudah menginjak dewasa. Tidak ada lawan tanding yang seimbang di wilayah keraton bagi Prabu Kian Santang, dan ia minta izin kepada Prabu Siliwangi untuk mengembara keluar dari keraton. Sang ayah memanggil para ahli nujum untuk menunjukkan siapa dan di mana orang gagah dan sakti yang dapat menandingi Prabu Kian Santang. Dan disinilah kisah petualangan Prabu Kian Santang dimulai. Maaf, Kanda Prabu, jika hamba lihat di Gunung Cermai ada seorang sakti yang bernama Nini Pelet. Dia memiliki ilmu kanuragan ajian serat nyawa, ucap ahli nujum kepada Kanda Prabu Siliwangi. Baiklah, kalau begitu kau berangkatlah ke Gunung Cermai untuk mencoba ajian serat nyawa, ujar Prabu Siliwangi kepada Prabu Kian Santang. Baiklah ayah, hamba akan menuju gunung itu, dan mohon doa agar hamba bisa kembali ke Pajajaran dalam kondisi selamat, dan bisa mengajak Nini Pelet untuk bertobat, ujar Prabu Kian Santang kepada ayahanda. Keesokan harinya Prabu Kian Santang sudah bersiap-siap menuju Gunung Cermai. Namun sebelum ia berangkat, Syekh Guru menghampiri Prabu Kian Santang. Hati-hati kau nak, saat memasuki hutan Gunung Cermai. Jangan sampai kau kena tipu daya lelembut di sana. Mereka bisa saja menyerupai apapun yang mereka mau, ucap Syekh Guru kepada Prabu Kian Santang. Baik Guru, pesan Guru akan aku ingat, jawab Prabu Kian Santang. Syekh Guru memberikan sesuatu pegangan kepada Kian Santang, yaitu berupa keris kujang berlapis emas. Terimalah ini keris kujang berlapis emas untuk menjaga dirimu. Pakailah senjata ini jika keadaan mendesak, ujar Syekh Guru. Baik Syekh Guru, terima kasih, jawab Prabu Kian Santang. Hiya, ha! Akhirnya Prabu Kian Santang berangkat ke arah Gunung Cermai dengan menunggang kuda putih kesayangannya yang bernama Mahesa. Perjalanan jauh sudah ditempuh Kian Santang, dan tidak terasa ia sudah memasuki tapal batas lembah Gunung Cermai. Hari sudah mau maghrib. Sebaiknya aku mencari sungai sekitar sini dan mendirikan sholat sebelum aku masuk ke dalam hutan, kata Kian Santang dalam hati. Selesai mendirikan sholat, Kian Santang beristirahat sejenak sambil makan dan minum perbekalan yang ia bawa dari keraton. Dan tiba-tiba muncullah suara di balik semak-semak. Hei, siapa kamu? Ujar Kian Santang. Hei Kisanak, sedang apa kau di sini? Ini daerahku, ujar lelaki tua berjenggot putih. Maaf Ki, hamba ingin ke atas Gunung Cermai dan menjumpai Nini Pelet, ujar Kian Santang. Boleh saja, namun kau harus berhati-hati Kisanak. Sudah banyak orang yang ingin bertemu dengan Nini Pelet, namun semuanya mati sebelum mereka bertemu dengan Nini Pelet di bukit itu. Ada apa di bukit itu Ki? Tanya Kian Santang semakin penasaran. Sebelum mereka bertemu dengan Nini Pelet, mereka harus berhadapan dengan lelembut peliharaan Nini Pelet, dan kau harus berhati-hati Kisanak, ucap Aki berjenggot putih. Seketika itu juga Aki berjenggot putih hilang ditelan angin malam yang berhembus. Prabu Kian Santang pun melanjutkan perjalanannya.
Tibalah Prabu Kian Santang di sebuah telaga yang memiliki air berwarna biru. Di bawah sinar rembulan, akhirnya Prabu Kian Santang memutuskan untuk beristirahat. Namun tiba-tiba Prabu Kian Santang kaget bukan kepalang. Ia melihat sesosok ular besar yang memiliki mahkota muncul di permukaan telaga. Astagfirullah, binatang apa itu? Besar sekali, gumam Kian Santang. Hei anak manusia, sedang apa kau di sini? Ternyata ular besar itu bisa berbicara layaknya manusia. Maaf, hamba hanya manusia biasa yang ingin bertemu dengan Nini Pelet di atas Gunung Cermai ini. Apa? Beraninya kau mau menghadap Nini Pelet? Hahaha. Hadapi aku dulu, hei anak muda, jawab ular besar itu. Maaf, hamba tidak ada urusan dengan kamu. Menyingkirlah, ucap Prabu Kian Santang. Berdebah kau, cia! Ular besar itu langsung menyerang Prabu Kian Santang dengan ganasnya. Pertarungan pun tidak bisa dihindari. Prabu Kian Santang terus terdesak hingga ke pinggiran telaga. Ular besar itu ternyata memiliki ajian sembur racun yang bisa membuat manusia mati akibat racun yang ia keluarkan. Ajian perisai sukma milik Prabu Kian Santang akhirnya bisa membendung semburan racun yang keluar dari mulut ular besar itu. Dan Kian Santang akhirnya mengeluarkan ajian tapak naga yang mampu membuat ular besar itu mulai terdesak. Hia, ha, hia. Akhirnya ular besar itu mati tidak berdaya akibat serangan ajian tapak naga. Bagaimana kisah kelanjutan Prabu Kian Santang? Silakan subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mengikuti kisah selanjutnya. Wassalam.